Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak kelas 8. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang menyadari arti penting kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas, ya, ini lanjutan yang kemarin, ya, menelaah Pancasila sebagai dasar negara. Ini materi kita kemarin sama KD 4.1-nya juga masih sama, cuman yang akan kita kembangkan pada saat ini adalah indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, nilai Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil telah pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti akan kita buat laporan jurnal harian. Kemudian topik pembelajaran kita hari ini ada 3, ya, dasar negara, pandangan hidup, dan laporan belajar, ya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, dan buat laporan kegiatan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nanti formatnya akan Bapak tampilkan. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ya. Yang pertama, di dalam Pancasila itu terdapat 5 nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, ya. Nilai ketuhanan adalah bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Kita percaya terhadap Tuhan. Kita bukanlah bangsa yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, melainkan kita adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita akui sebagai kehendak dari Tuhan. Dan kemudian kita juga selalu taat dan patuh kepada perintah atau larangan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan di sini maksudnya adalah Pancasila memberikan kesadaran dan sikap bangsa Indonesia sesuai dengan nilai moral Pancasila. Jadi kita bertingkah laku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Yang ketiga adalah nilai persatuan atau kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan. Artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Yang keempat adalah nilai Pancasila. Yang keempat adalah nilai kerakyatan, di mana pemerintahan kita adalah pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya apa? Pemerintah betul-betul bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, untuk kemajuan dan keunggulan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah nilai Pancasila yang terakhir sebagai dasar negara itu adalah nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini artinya adalah nilai tujuan akhir yang ingin kita capai, yaitu untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir dan batin bagi setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan lahir dan batin artinya apa? Tidak ada lagi kita perbedaan status sosial, pembedaan diskriminasi terhadap gender, jenis kelamin, dan lain-lain, ya. Nah, inilah nilai-nilai keadilan yang ingin kita capai. Artinya setiap orang memiliki kesamaan yang sama dalam derajat yang sama, harkat dan sama dalam kehidupannya sehari-hari. Ini nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian topik yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini sesuai dengan TAP MPR nomor 2 /MPR tahun 1978. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup ini, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nih ada 7, silakan dibaca. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan ketakwaannya, ya, silakan dibaca, dipahami. Nanti juga akan Bapak kirimkan materi ini kepada kamu semua. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil beradab, ya, ada 10 poinnya. Kemudian persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, ada 10 juga butir-butir pengamalannya. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga ada 11
butir-butir pelaksanaannya. Nah, ini semua menjadi nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Misalnya seperti menghormati orang lain, hak orang lain, ini adalah pelaksanaan Pancasila pada sila kelima, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah laporan belajar kita hari ini, ya. Laporan belajar ini sebentar. Nih, buat laporan belajar kita hari ini, jurnal kegiatan harian kamu nanti selama 1 minggu ke depan, ya, dari tanggal 28 Juli sampai 4 Agustus, dan nilai sila berapa yang kamu laksanakan. Seperti ini. Hari Rabu misalnya tanggal 28 Juli kamu sholat 5 waktu. Nah, ini kegiatannya. Berarti nilai Pancasila yang kamu amalkan adalah nilai sila yang pertama. Nah, seperti ini dibuat nanti di buku catatan, dibuat selama 1 minggu, ya. Seterusnya sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya kegiatan yang kamu lakukan, dan itu sesuai, coba tengok nanti sesuai dengan sila keberapa. Kemudian nanti fotokan ke Bapak, kirimkan melalui email, ya, ke ridwanali.1987@gmail.com paling lambat tanggal 4 Agustus, ya. Artinya kalau sudah tanggal 5 Agustus ini tidak diterima lagi. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini. Nanti pengamalan Pancasila itu nanti akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.